Perjalanan menembus belantara Gunung Hejo sama saja dengan meniti dimensi lain yang tak semua kasat mata. Onggokan gunung itu, jika dilihat dari tol Cipularang, terlihat mendongak menatap langit. Tapi dari sinilah mengalir 1001 kisah tentang segala yang misteri. Tidak jauh di depan saya ini ada sebuah gubuk yang memang ada seseorang warga yang sedang beristirahat mungkin di gubuk itu. Jadi mungkin kita bisa tanya Bapak itu karena memang kita juga tidak tahu seberapa jauh lagi kita untuk mencapai batu patilasan yang ada di Gunung Hejo ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Soraya dari di luar Nalar Pak. Bapak sebelumnya warga sini Pak? Ya, warga asli sini? Warga sini asli, ya Pak RW. Ya. Oh Bapak Pak RW, Ya. Kebetulan Bapak tinggal di daerah Gunung Hejo ini Ya, di Kampung Cetak. Oh Kampung Cetak itu tadi kalau nggak salah tempatnya ayah juga ya? Ya, ayah Yahya. Nah ayah yang Ya. salah satu keluncan utama dari Gunung Hejo ini ya, Ya. Pak. Pak RW sebelumnya emang sering kesini atau hanya sedang istirahat atau main-main saja gitu Pak? Ya, sering. Sering mengunjungi ini? Ya. Sebenarnya apa warga juga mungkin sering Pak Ya, mengunjungi sering. ini? Biasanya Bapak seminggu sekali kah atau sebulan sekali kah mengunjungi Gunung Hejo? Kadang-kadang sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya. Memang sebenarnya apa sih Pak yang biasanya warga atau Pak RW sendiri yang datangi Gunung Hejo ini sebenarnya apa yang Bapak Yang warga lakukan? saya itu yang jarah. Oh berarti Bapak sering ziarah ke batu Ya. batu patilasan itu ya? Ya. Nah saya mau dengar pendapat Bapak nih Ya. mengenai batu patilasan itu. Menurut Bapak bagaimana sih batu patilasan itu? Batu patilasan itu yang itu siri gitu. Ciri Ya, dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang Ya. memang hanya ada di Gunung Hejo. Ya, yang Gunung Hejo Keramat. Berarti Bapak sekarang mau ke batu patilasan nih? Ya. Emang letaknya lebih masih jauh atau Ya, dekat? dekat. Oh, mungkin Bapak bisa sambil menemani saya Ya, nih, Pak ya, bisa. kita bareng-bareng ke sana. Ya. Nah, sebelum kita sama-sama ke Batu Patilasan, Pak, kan Ya. Bapak sebagai Pak RW nih di daerah Gunung Hejo ini gitu. Menurut Bapak, saya ingin lihat pendapat Bapak gitu mengenai kaitan Gunung Hejo kepada peristiwa yang sering terjadi di kilometer 97 ini Pak, di Tol Cipularang ini. Menurut Bapak nih, Bapak menilainya seperti apa gitu? Apakah memang ada nggak sih Pak kaitannya dengan peristiwa kecelakaan dan sebagainya? Ada kaitan kilometer 87 sama Keramat Gunung Hejo. Itu belum tahu, tentu belum tahu gitu saya. Tapi saya sering mendengar banyak kecelakaan kilometer 87. Oke deh Pak, bagaimana kalau kita langsung ke Batu Patilasan bareng-bareng? Iya, oke. Ayo silakan Pak. Sampai di Keramat Gunung Hejo, suasana sudah sama sekali berbeda. Khusyuk karena sedang berada di petilasan Prabu Siliwangi yang luhur. Ada Abah Surayana sedang duduk merenung di depan batu keramat itu. Ia termasuk yang dituakan, selain juru kunci Gunung Hejo karena sering diminta mengantar para peziarah. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Dengan Mbah siapa Mbah? Nah, Mbah siapa? Surya. Mbah Suryana, saya Soraya Mbah dari di luar Nalar. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Batu Patilasan di Gunung Hejo. Dan saya juga bersama dengan Mbah Sur dan juga Pak RW. Nah Mbah Sur, tadi saya melihat Mbah Sur sedang di sini. Mbah Sur ini sedang ngapain di Batu Patilasan ini Mbah? Ya, ayah abah mah sakieu upami ayah tamu, ayah kahoyong bade nyuwunkeun rahmat barokah. Barokah, mendoa. Jadi sok dieu ka pamuhuna. Anu dituju ieu Patilasan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Patilasan itu artinya batu Mbah? Ya? Patilasan itu artinya batu? Iya asli batu. Asli batu. Kapungkur mah neng, ieu teh ageung batu. Batunya besar, kemudian di dia tangga kayu ageung. Oh, oke. Itu makam buyut. Makam kayu. Itu bahaya. Jadi memang batunya hanya satu. Dulu banyak, cuman dijadikan satu aja. Iya, satu aja. Dibungkus kafan putih, Batu Siliwangi menjadi titik sentral setiap persemedian. Datang dan rasakan pancaran aura mistik yang amat kuat. Di tempat inilah dipercaya Sang Siliwangi pernah melakukan perjalanan batin menembus gugusan misteri.
Dan apakah ini selalu dibungkus dengan kain, Mbah? Nah, Batunya? maksudnya ciri eta putih. Putih. Oh, baik. Jadi tidak mungkin diganti warna. Ada kekenging dicana kotor. Nah, menurut Mbah nih cerita batu Patilasan sendiri Dibungkus ku kain putih. kain putih. Mentak eta cirina buhun. Itu kan aib Prabu Siliwangi teh kagun urang. Sadayana oge lamun hayang sengit diri sok suhunkeun ka Prabu Siliwangi. Geuning kunaon maka aya sahadatna. Asyhadu sahadat Siliwangi nyabuang ka awang-awang nepi ka Kangjeng Rasul. Kukuh pengkuh manjingkang kuasa sub asyuk miraga sukma pangawasana Prabu Siliwangi ka badan urang. Sampai di petilasan Prabu Siliwangi di puncak Gunung Hejo, suasana mistis sudah semakin kental. Alam seperti membungkus semua yang misterius. Batu Siliwangi terlihat berselimut kain kafan yang putihnya mulai memudar. Dikelilingi terali besi, petilasan ini dipugar oleh Bupati Purwakarta agar menjadi petilasan yang nyaman untuk dikunjungi peziarah. Bolehkah kita buka atau warga mungkin boleh yang datang sini buka Ya. kainnya? Boleh, boleh. Boleh dibuka mah. Yang merehab buat untuk eta ku bupati di rehabnya. Bupati direhab Iya. ini direhab sama bupati. Iya. Iya, Tapi kenging bupati ngadangdanannya. Dikasih teralis di sini juga sama bupati. Iya, ngadamel saungna. Saung. Malah ngadamel pelang ya eta disebut bacaan teh Patilasan Prabu Siliwangi. Sebagai ciri ya. Mohon kan supaya pelang teh anu ngabongkar duka ka mana. Dari teangan teh aya. Hilang. Hilang. Jadi dulu ada. Iya, hilang. Nah, Mbah, banyak banget mitos yang beredar di kalangan masyarakat bahwa batu Patilasan ini di Gunung Hejo ini selalu dikaitkan dengan peristiwa kecelakaan di kilometer 97. Menurut Mbah Sur ini, menurut Mbah Sur, bagaimana Mbah Sur melihat mitos yang beredar di masyarakat? Nya eta aya eta mah tadi ge urusan benjam sebuah yamin mah nya eta mah datos janten jalan. Jadi cegaban sebatkeun tadi nasib. Nasib. Tapi waktu ngajalankeun tol, ngagarap tol gitu. Dibangun tolnya. Ya, ngabangun tol. Samemehna permohonan. Jadi terus digarap ku orang PT. Nya aya anu cilaka, anu ada mau batu, nu ada naon teh jadi nu kabanting batu nepi ka geuring, malah aya nu digarap eueuh. Malah ceuk abah ge tadi aya nu kaseget sakedik eta teh suku Gedogan. Bentengna Prabu Siliwangi. Makam si tata atuh palih kaler. Nah, Bah, sebelum itu banyak juga mitos yang beredar bahwa ketika pembangunan jalan tol Cipularang ini banyak sekali pekerja yang meninggal. Nah, benarkah itu bagian dari tumbal dalam tanda kutip? Iya, ku kasapuhan teh itu mah nyuhunkeun idin supaya ieu dipasihkeun. Jadi memang faktanya memang benar banyak yang meninggal ketika pembangunan jalan tol Cipularang ini. Tapi aya tos dimohon mah izin ayeuna teu nanaon ceuk abage salamet da mah gitu. Pemirsa, saya baru aja turun dari atas Gunung Hejo dan ini juga cuaca sudah mulai dingin karena memang sudah cukup sore karena waktu menunjukkan pukul 6:05 dan angin juga mulai kencang dan suara-suara dari binatang emang yang penunggu dari Gunung Hejo juga mulai bermunculan dan saya nggak tahu ya pemirsa, tadi pas saya naik itu saya nggak merasa capek karena dan ini padahal turun tapi saya ngerasa ngos-ngosan dan kaki saya agak berat untuk turun. Terus saya merasa sangat dingin di sini dan mulai sedikit merasa merinding. Nggak tahu kenapa, padahal ini juga belum terlalu malam sebenarnya, masih jam 6 sore gitu.
Dan nggak tahu ya, ini jadi kayak merinding gitu. Mungkin juga karena hujan, terus udah banyak. Iya, agak bulu kuduk tuh merinding gitu dan naik. Terus tahu kan kalau misalkan merinding gitu kayak ada yang muncul-muncul gitu. Ya udah deh, karena minum sama kru di depan, jadi mau lanjutin ke depan. Mitos pembangunan Tol Cipularang memang menuai teka-teki, dan saat ini saya ingin bertemu salah satu pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan Tol Cipularang untuk mengungkap fakta-fakta dalam pembangunan Tol Cipularang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Saya Soraya dari di luar nalar. Punten sebelumnya Kang, saya nyari yang namanya Kang Asep. Oh ini Kang Asep saya langsung ya. Nah lagi Kang. Nah saya duduk ya Kang. Ini lagi pada ngopi-ngopi. Iya, lagi ngopi. Oh emang tiap malam nongkrong gini ngopi-ngopi apa? Iya, pada ngobrol Ya pada ngobrol aja sampai ngerumpi gitu kan. Saya dapat info juga dari warga Kang kalau Kang Asep salah satu pekerja dari proyek ini Tol Cipularang. Iya Kang ya, betul ya. Iya. Sebelumnya itu kerja jadi proyek itu di tahun berapa ya kan pembangunan proyek Tahun Tol Cipularang 2004 ini? mulai berjalan. 2004 mulai berjalan. Itu Kang Asep memang jadi buruh dari proyek itu sampai selesai kah atau Sampai selesai. sampai selesai? Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah ya. Kisah maut Tol Cipularang sudah menjadi cerita yang menyebar bahkan sejak pembangunan tol dimulai. Dibangun secara cepat hanya 11 bulan, Cipularang menjadi proyek prestisius untuk dilalui para delegasi peringatan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Tapi justru karena pekerjaan kilat itu banyak korban jiwa yang menjadi tumbal. tumbal ya. Tumbal itu sebenarnya korban, yaitu korban dari proyek pembangunan yang kemudian masyarakat menganggapnya bahwa dia adalah tumbal. Nah Kang, dari mitos yang banyak beredar di kalangan masyarakat dan saya juga mendengar sendiri gitu bahwa Tol Cipularang ini khususnya dari kilometer 92 kalau tidak salah sampai 97 tuh lumayan mistis atau angker gitu Kang. Banyak dijumpai penampakan atau kecelakaan yang memang peristiwanya itu di luar nalar seperti itu. Nah, Kang Asep sendiri sebagai buruh dari proyek Cipularang ini, apakah ketika bekerja Kang Asep tuh merasakan hal-hal yang mistis atau peristiwa yang memang di luar nalar gitu loh Kang? Ada aja sih pulang kerja gitu apa bagaimana gitu kan. Itu ada orang celaka lah gitu kan ya, dari satu pekerja lain gitu ya di lain perusahaan kita gitu kan. Mulai dibangun sejak 2003, proyek Tol Cipularang dikebut dengan cepat. Prosesnya yang dipercepat membuat banyak korban menjadi tumbal. Ya, kalau misalnya jumlah yang celaka itu banyak, cuman kita nggak kehitung gitu kan. Apa di mana tempatnya, kecelakaan banyak terus terang aja. Nah dari jumlah yang banyak itu apakah ada teman dekat atau memang tetangga atau saudara Kang Asep sendiri yang memang menjadi korban kecelakaan kelalaian kerja itu? Ada dulu, ada teman saya yang pas kebetulan di 95 gitu kan. Kilometer 95 Iya, ya? pas jembatan Ciujung gitu kan. Cuman itu alhamdulillah bos merespon gitu kan. Bos merespon terus dikasih uang untuk berobat, itu nggak terlalu fatal. Kesaksian Kang Asep kembali menegaskan betapa Gunung Hejo tidak bisa dibuat main-main. Pembangunan tol yang semula dirancang lurus menembus Gunung Hejo terpaksa harus digeser ke samping gunung. Harusnya nih Cipularang diarahkan untuk diambil lurus ya ke Gunung Ijo. Karena nggak tembus ke Gunung Ijo, digeser 10 meter dari Gunung Ijo ke depannya. Makanya nih tol diambil lurus dari Keramat ya 10 meter, 10 kilo ke depan gitu kan. Nggak boleh diambil lurus ke Keramatnya. Tidak pernah ada yang membayangkan bahwa Gunung Hejo gagal dibelah. Meski kontraktor sudah bernegosiasi secara spiritual, termasuk
mendatangkan para tetua adat yang dekat dengan Gunung Hejo. Iya, istilahnya sesepuh-sesepuh yang istilahnya kan apa itu keturunannya dari Ada keturunan lah. iya, keturunannya dari Gunung Ijo ini, keramat Gunung Ijo kan. Ya itu semuanya juga dipanggil untuk dimusyawarahkan, itu tetap aja nggak bisa. Untuk Ya. tidak mengeluarkan hasil sehingga Tidak, memang iya. harus memutar ya. Iya, tetap memutar, tidak iya. Kita tahu sendiri lah betapa sulitnya untuk membelah sebuah gunung gitu kan. Gunung dengan ketinggian cukup lumayan, jadi harus dibelah. Kecuali mau dibikin terowongan tentu juga lama kan. Habis jembatan, terowongan nggak mungkin. Sehingga pada saat itulah diputuskan bahwa di sini harus ada mendingan melingkar, jalannya agak melingkar, tapi pekerjaan lebih mudah dilakukan, yaitu dengan memampas lerengnya saja. Ya, jadi tidak kesulitan. Jadi karena waktu yang ditemukan kita membangun Cipularang hanya 11 bulan kan. 11 bulan harus sudah selesai. Nah itu yang jadi pertimbangan kita dulu pada waktu kenapa harus jalan itu dilingkarkan ke Gunung Hejo, bukan dipotong di Gunung Hejo. Tidak hanya menjadi saksi berjatuhannya korban jiwa, sepanjang pembangunan tol Cipularang, Kang Asep juga menjadi saksi tergulingnya angkutan umum hingga hancur di dasar jurang. Oh jadi ini ya Pak, lokasi yang ada mobil elf yang terjun gitu dari Iya. tol Cipularang kilometer 96 Kemana? jatuh ke bawah sini. Iya, jatuh kembali. Sementara itu supirnya ngantuk kali dari sono Iya, ke sini mungkin. ya. Oke. Sementara mobil lewat trotoar ini, Trotoar bablas gitu ya. bablas marka, ya, Google bablas di Marka. marka, terus jalannya terlalu cepat kali ya. Nah, dia tuh udah nabrak ini langsung ke Nabrak sini. ini Iya. langsung. Ada Nabrak nggak sih ini. Pak bekas tandanya? Memang itu sebelumnya peristiwa itu kejadiannya berapa tahun lalu ya Pak? Baru-baru ini. Enggak, baru 2 tahun berjalan kok. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah jalan tol Cipularang resmi dibuka untuk umum. Nah Bapak, ketika ada mobil elf itu terjun ke tebing ini, apakah Bapak ada di TKP atau Bapak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan itu? Oh, kita bukannya melihat lagi, kita nolongin, sementara jok-joknya kan kita bawa ke sono Oke. ya. Sementara sekarang udah hancur kali joknya ya. Jadi masih ada barang buktinya joknya di sana Pak? Sekarang udah hilang gitu ya, karena udah lama gitu kan. Dulu joknya tempat duduk, tempat istirahat, itu yang mau ke kebun, itu yang mau ke tempat penjarahan, dia selalu duduk di sono kan. Tapi sekarang karena sehubungan itu udah lama, udah hancur gitu sekarang ya. Oh, baik-baik. Misteri kilometer 97 tol Cipularang memang seperti tak pernah selesai diurai. Berbagai kejadian membuat publik semakin yakin ada sesuatu yang tak bisa diraba oleh nalar manusia. Korban yang terus berjatuhan menyiratkan sepotong jalan ini memiliki aura mistik yang kental. Boleh saja ada yang tidak percaya, namun jumlah nyawa yang terenggut maut tidak bisa diabaikan. Apalagi sangat banyak kisah kecelakaan maut tol Cipularang yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Selain kecelakaan yang terjadi di kilometer 95 sampai 97 tol Cipularang, ada pula mitos yang berkata bahwa ada mobil gaib hingga penampakan perempuan berkerudung di sekitar tol Cipularang. Saat ini saya akan mencari warga yang memang dapat memberikan informasi mengenai mobil gaib dan penampakan wanita berkerudung. Penyebab terjadinya rentetan peristiwa maut di kilometer 96 dan 97 barangkali ada faktor kelalaian manusia. Tapi ada cerita berbeda tentang sosok yang berada di balik semua tragedi ini. Salah satunya keberadaan sosok misterius yang dilihat para sopir sebagai wanita yang menyeberang jalan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Dengan Kang siapa Kang? Kang Jabrik. Kang Jabrik, saya Soraya Kang dari di luar Naladang. Kang mohon minta waktunya sebentar Kang. Oke, Ini siap. di kilometer 96 sampai 97 ini ada mitos mobil gaib dan juga penampakan wanita berkerudung. Nah, saya ingin tanya apakah ketika Kang Jabrik jalan di sepanjang kilometer ini apakah Kang Jabrik pernah merasakan ataupun melihat langsung gitu Kang?
Saya rasa tuh kalau memang saya dengar dari warga yang lain, Iya. termasuk teman saya sendiri gitu ya. Temen Kang Akang sendiri ya? Memang dengar-dengar. Tapi saya kalau lihat sendiri saya belum pernah gitu. Belum pernah, tapi memang tahu dari teman, mungkin teman pernah merasakan. Iya. Nah, sebenarnya kalau yang Akang tahu sendiri gitu, maksudnya itu mobil gaibnya tuh seperti apa? Dan penampakannya apakah dia hanya menunjukkan wujudnya atau memang mengganggu para pengendara gitu? Saya dengar itu kalau wujudnya saya belum lihat ya. Kalau supir bilang sama saya memang ada yang katanya ada yang lewat motor jalan. Lewat motor jalan, jadi memang kayak Seperti nyebrang. perempuan. Oh, perempuan. Nah semenjak itu ada dengar lagi saya karena dari supir-supir kan saya ketemu supir sering gitu ya. Jadi kebanyakan kecelakaan di 9 TV ini emang banyak. Didominasi oleh si mobil gaib dan penampakan wanita berkerudung ini. Nah pemirsa, saat ini saya sekarang sudah di dalam mobil. Tepat saya sekarang ini di kilometer 97, saya akan melaju ke kilometer 92. Dan sekarang ini waktu sudah menunjukkan pukul 11. Nah saat ini saya ingin merasakan secara langsung mitos yang beredar mengenai mobil gaib yang kerap muncul atau kerap mengganggu para pengendara dari kilometer 92 sampai 97. Dan sekarang kita untuk ke 92 itu agak naik, jadi memang saya merasa angin begitu kencang, membuat laju mobil kita tuh lambat untuk naik karena sangat berat untuk naik gitu ya. Nah, ini itu serius sih, tadi saya ngelihat itu ngedim karena di belakang kita truk kayak kelihatan banget lampu kita memang nyala, tapi kita nggak ngedimin lampu gitu ke depan. Tapi bener sih ngerasa, cuman pas nengok ke belakang nggak ada mobil gitu loh. Sumpah ini kita lagi di kilometer yang memang dibilang sama tadi yang Kuncen dan banyak warga yang bilang memang rawan, memang dalam tanda kutip kayak angker atau peristiwa tuh di luar nalar gitu. Nah pemirsa, tadi saya baru aja merasakan secara langsung saat melewati dari kilometer 97 ke 92, tepat di mana saya berdiri saat ini. Dan memang mitos yang beredar terkait mobil gaib itu benar-benar terjadi. Percaya tidak percaya pas saya memasuki di kilometer 92 di mana tanjakannya mulai menanjak dan marka jalan memang memberitahu bahwa tidak boleh melebihi 60 km laju untuk kendaraan. Dan saya memang merasakan ada yang seperti mengedim lampu, tapi pas saya nengok ke belakang memang nyatanya tidak ada seperti itu. Yaudah pemirsa, kita lanjut perjalanannya ya. Jadi gini, ini saya akan luruskan kembali ya. Jadi gini, sebetulnya kebetulan saya cukup lama tugas di Cipularang ini ya. Ada beberapa kejadian, misalkan ada mitos-mitos ya. Mitos katanya ada lampu dim seperti yang Anda katakan tadi ya. Kemudian ada orang nyebrang atau bagaimana. Nah, sebetulnya sih mitos itu memang suka terdengar gitu ya. Saya tidak tahu awal dari mitos itu dari mana. Kalau dilihat dari beberapa kejadian kecelakaan yang memang yang banyak mayoritas kecelakaan di kita adalah tabrak belakang. Yang itu disebabkan karena biasanya orang mengantuk sebetulnya. Nah, pada saat orang mulai lelah atau mulai ngantuk terutama, itu biasanya suka berhalusinasi. Oh seolah-olah, karena dia begitu dalam hitungan detik tertidur, itu begitu bangun seperti kaget. Jadi seolah ada apa, lihat lampu sorot dari mana, tiba-tiba seperti dari belakang. Nah, ini yang sangat berbahaya. Makanya kita selalu menganjurkan kepada pemakai jalan kita, kalau memang sudah merasa sangat lelah, istirahat. Memang si mitos-mitos itu suka ada, oh dim-dim, tapi kalau cerita-cerita itu selama saya sekitar 7 tahun di Cipularang ini tidak pernah. Memang kalau ada tabrak belakang, nabrak bis belakangnya atau nabrak truk terutama itu memang ada.
Cuman tidak ada yang di 97 tabraknya itu. Jadi justru 97 tabrak itu sering terjadinya justru ada di misalkan di kilometer 119, kemudian di kilometer 100 yang biasanya tanjakan. Nah, kebetulan dari situ tidak ada. Di 97 itu jarang sekali terjadi kecelakaan. Gitu. Mistik itu yang membuat kadang kita sendiri pola pikir dibikin-bikin, jadi dia kayak tokoh gitu loh, dihadirkan sehingga itu ya sedikit banyak meracuni cara berpikir kita juga. Apalagi ketika kejadian di Cipularang banyak, langsung ada berita viral, ada yang penunggu, ada penampakan lain-lain sebagainya. Itu pandangan secara klinik, itu hal yang wajar menurut saya dan itu nggak bisa dihilangkan. Nah, sebagai muslim tetap ketika ada musibah, hal yang seperti itu muncul, silahkan, tapi jangan dijadikan keyakinan. Semuanya harus kembali kepada Allah. Itulah kenapa di setiap sholat, di doa iftitah kita baca, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai urusan kematian semua hanya kepada Allah. Maka begitulah, kilometer 97 tol Cipularang rasanya memang akan terus mengalirkan misteri. Dominasi mistik Gunung Hejo juga tak mungkin ditepis begitu saja. Tapi ada baiknya, semua peristiwa maut yang merenggut begitu banyak korban jiwa dikembalikan pada kehendak Tuhan. Toh, manusia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang segala yang gaib, termasuk hal-hal di luar nalar yang terjadi di tol Cipularang. Di setiap kejadian yang terjadi di luar nalar seseorang, pasti selalu dikaitkan dengan mitos yang berselimut misteri. Pemirsa, demikianlah penelusuran saya mengupas fenomena yang ada di kilometer 97 dan Gunung Hejo. Saya Soraya Diva, di luar nalar.